Halo, saya Eka Christine Buimaun, NIM 46 2018 101 dengan mata kuliah Emergency Nursing. Hari ini saya akan melakukan tindakan airway atau pengkajian awal pada jalan nafas yang bertujuan untuk menjaga kepatanan jalan nafas. Siapkan alat dan bahan serta kesiapan dari perawat sebelum melakukan tindakan. Oke, baik. Untuk pemeriksaan awal, dua hal yang harus diperhatikan pada pasien untuk menjaga kepatanan jalan nafas pada pasien. Yang pertama, memposisikan kepala pasien dengan dagu ke atas seperti ini. Ya. Di atas seperti ini, dagu dan kepala ya. Kemudian, bila pada leher pasien terdapat luka, pastikan saat dagu ditarik ke atas tidak dapat menambah cederanya luka yang ada pada leher pasien. Kemudian perhatikan saluran nafas pada mulut pasien. Apabila ada sumbatan berupa benda, kita masukkan tangan dengan nama finger cross. Kita masukkan, lalu kita ambil benda tersebut. Selanjutnya, apabila sumbatan tersebut berbentuk cairan, kita akan menggunakan suction untuk menyedot semua cairan yang ada pada tubuh pasien. Untuk itu, siapkan alat dan bahan, dan ingat, tindakan ini merupakan tindakan dengan prinsip steril. Pastikan alat dan bahan semua dapat terpakai dengan baik. Untuk itu kita akan melanjutkan tindakan penyedotan cairan pada mulut pasien dengan alat suction. Dibuang. Selanjutnya digunakan lagi untuk mengeluarkan cairan yang ada pada tubuh pasien. Tindakan ini dilakukan untuk mengeluarkan cairan yang ada pada tubuh pasien. Untuk itu harus dilakukan sampai cairannya semua keluar. Selanjutnya kita akan memasangkan pompa pada pasien. Untuk itu kita akan menggunakan alat terlebih dahulu untuk membuka jalan nafas pada pasien. Dimasukkan seperti ini lalu diputar. Oke. Putar ya. Iya. Kemudian kita menggunakan alat pompa pada pasien. Tangan diusahakan harus berbentuk huruf C seperti ini. Setelah kita memompa pasien, kemudian kita pengecekan saturasi oksigen pada pasien menggunakan alat oximetris. Kemudian kita mengecek nadi pada pasien. Apabila dalam dan lambat, kita akan melakukan tindakan selanjutnya. Apabila hasil dari oximetri juga di bawah 85%, berarti kita akan menggunakan tindakan selanjutnya, yaitu tindakan intubasi. Oke, selanjutnya kita akan gunakan laryngoscope. Pertama, di laryngoscope ini dimasukkan pada area mulut pasien. Ya. Kemudian kita masukkan selangnya. Iya. Oke. Kemudian kita lepaskan laryngoscope. Lalu kita akan melakukan tindakan fiksasi, yaitu suntik. Setelah kita melepaskan laryngoscope pada pasien, kemudian kita akan melanjutkan fiksasi dengan penyuntikan. Sebelumnya kita akan mengambil udaranya dulu, lalu kita suntik menggunakan selang tadi.
Oke, diulangi lagi. Ini diberikan untuk sebagai tahanan. Oke. Kemudian kita akan memberikan oksigen pada pasien. Pastikan alat tabung oksigen hidup agar oksigen dapat bekerja. Iya. Ya. Ini dilakukan sebanyak 30 kali per menit. Selanjutnya fiksasi untuk pasien dengan selang agar terlihat nyaman pada pasien. Ya, untuk tindakan selanjutnya kita dapat melepaskan sarung tangan, lalu kita berikan fiksasi kepada pasien pada selang agar pasien dapat terlihat nyaman. Gulung, tempel, serta dapat diberikan ventilator pada pasien. Kemudian dicek lagi saturasi oksigen pada pasien. Siapkan alat dan bahan serta kesiapan dari perawat sebelum melakukan tindakan. Untuk pengkajian awal dilihat dari dua hal, yaitu ada tandanya pendarahan serta tanda-tanda shock. Tanda pendarahan dilihat dari tekanan darah, respirasi apakah bernafas, serta nadi pada pasien. Biasanya pada pendarahan ringan cenderung normal, namun nadi serta respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, serta respirasi 20-30 kali per menit. Selanjutnya, untuk tekanan darah yang cenderung menurun dan nadi serta respirasi terus meningkat. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan yaitu mengecek tanda shock pada pasien, serta dapat dilihat dari wajah pasien biasanya akan terlihat lebih pucat, pada kuku pasien, apakah kebiruan atau sianosis pada pangkal kuku, serta dirasakan. Kemudian sentuh di area kaki pasien. Selanjutnya pada pemeriksaan shock, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada area nadi. Nadi pada pasien shock cenderung lebih lambat. Cek pertama dilakukan pada nadi radialis. Bila lemah dan tak terasa, maka cek pada nadi karotis. Oke, tindakan selanjutnya pada pasien shock dilihat adanya pendarahan pada area tangan serta pada area kaki. Bila adanya pendarahan, maka dilakukan dengan tindakan 3T, yaitu ditutup, ditekan, dan ditinggikan, dengan fungsi untuk mencegah pendarahan akan terjadi. Setelah melakukan tindakan 3T, kita akan melakukan tindakan pembidayaan. Pada pasien dengan masalah shock biasanya mengalami kekurangan cairan. Untuk itu dipasangkan infus pada pasien. Pada kasus emergency infus yang dipasang yaitu V2-LAN. Dengan jarum besar dinyalakan 2 jalur dan diguyur. Gunakan cairan kristaloid 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan cairan yang ada pada tubuh pasien. Apabila kurang, baru dilakukan transfusi darah pada pasien. Siapkan alat dan bahan serta kesiapan dari perawat sebelum melakukan tindakan.
Oke, untuk tindakan pertama yang akan saya lakukan yaitu memasangkan saturasi oksigen pada pasien. Jika saturasi menunjukkan kurang dari 90%, maka akan dipasangkan masker oksigen pada pasien. Untuk itu siapkan alatnya dulu. Setelah pemasangan hermas, saya akan melakukan evaluasi dengan cara teknik infeksi, auskultasi, palpasi, serta perkusi. Untuk itu saya akan buka baju dari pasien. Untuk yang pertama, kita akan melihat pergerakan dinding dada pada pasien. Oke. Yang kedua, pemeriksaan menggunakan stetoskop. Setelah memasangkan hermas, tindakan pertama yang saya akan lakukan yaitu evaluasi. Yang pertama, lihat area pergerakan dinding dada pada pasien. Kemudian saya akan menggunakan tindakan auskultasi, yaitu menggunakan stetoskop. Kemudian tindakan perkusi dengan cara diketuk. Kemudian tindakan palpasi dengan cara ditekan. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu raba akral tangan, apakah terasa dingin. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu saya akan mencoba capillary refill time, apakah lebih dari 2 detik atau tidak. Untuk tindakan selanjutnya, apabila jika dijumpai open pneumotoraks, selanjutnya akan dilakukan nether neck compression dan kasa 3 sisi. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Sekian video terkait dengan pemeriksaan breathing pada hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.